Terima kasih kepada Fitra. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang hukum lingkungan internasional. Di era milenial ini, kita sering mendengar banyaknya isu-isu lingkungan mengenai animal cruelty, produk free animal cruelty, dan semua hal itu harus berbasis lingkungan. Dan juga ada perkembangan grup-grup vegan, dan juga ada hukum internasional yang mengatur hal ini. Dalam sejarahnya, hukum lingkungan internasional sebelum abad ke-20 terdengar sangat tidak familiar bagi masyarakat global. Hal ini karena pada tahun 1900-an terdapat beberapa konvensi-konvensi lingkungan, namun masih bersifat nasional dan prinsip-prinsipnya masih general berdasarkan hukum-hukum internasional pada saat itu. Terdapat beberapa konvensi-konvensi lingkungan nasional seperti di Afrika pada tahun 1933, yaitu London Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in the Natural States. Lalu ada Marine Pollution pada tahun 1954. Lalu ada Treaty on Principles Governing the Exploration and Use of Outer Space pada tahun 1967. Jadi dapat dikatakan bahwa sebelum abad ke-20, isu-isu lingkungan atau hukum lingkungan internasional tidak dikenal oleh masyarakat global karena masih bersifat nasional dan hanya beberapa negara yang menerapkannya. Lalu pada tahun 1972, diadakanlah sebuah konferensi. Konferensi ini bernama Konferensi Stockholm. Konferensi Stockholm menjadi tonggak awal dari perkembangan hukum lingkungan internasional. Karena konferensi Stockholm lah konferensi lingkungan pertama yang berbasis internasional. Lalu dalam konferensi Stockholm juga dijelaskan bagaimana substansi dan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang lebih jelas dan terperinci. Dalam konferensi Stockholm ini juga disahkan sebuah deklarasi, yaitu Declaration on Human Environment. Dalam Declaration on Human Environment ini juga dibentuk sebuah badan oleh PBB yang bernama The United Nations Environment Program atau UNEP. United Nations juga membentuk badan mengenai lingkungan lain seperti The World Commission on Environment and Development atau WCED. Dalam perkembangannya, PBB juga membentuk sebuah grup perlindungan lingkungan, yaitu The Expert Group on Environment Law pada tahun 1985, yang nantinya grup ini akan menjadi cikal bakal diadakannya konferensi Rio Juni 1952. Sejak konferensi Rio inilah masyarakat global mengetahui hukum lingkungan internasional tersebut dan menyadari bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan untuk keberlangsungan kehidupan manusia, dan menyadari bahwa bumi ini bukanlah satu tempat yang terpisah-pisah, melainkan sebuah tempat yang mempunyai satu kesatuan dan manusia wajib untuk melindunginya. Untuk pengertian hukum lingkungan internasional akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Kepada Dea, dipersilahkan. Terima kasih penjelasannya Daniel. Di slide ini dia akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan internasional ini sama dengan hukum internasional, namun mereka lebih mempengaruhi ke aspek lingkungan. Nah, hukum lingkungan internasional ini mempunyai prinsip umum teman-teman. Mereka berprinsip bahwa mereka akan menjalankan prinsip ini apabila sudah sejalan dengan apa yang sudah diputuskan. Nah, Enrico berpendapat bahwa hukum lingkungan internasional ini mereka dapat menjelaskan dan menjawab dari soal permasalahan, yaitu batasan-batasan negara. Nah, mereka ingin batasan-batasan negara ini dan negara-negara tersebut akan mengelola sumber daya alam yang sudah diberikan dengan secara sesama, misalnya dengan mengelola laut bebas, Antartika, dan wilayah luar angkasa. Terima kasih. Tak hanya menjelaskan pengertian, dia juga akan mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan sumber hukum lingkungan internasional. Prinsip-prinsip ini sudah menjadi hasil akhir dari deklarasi Rio pada 1992 yang dilakukan di Brazil pada saat itu. Nah, ini adalah hasil-hasilnya, yaitu yang pertama adalah manusia merupakan titik sentral yang menjadi sumber pembangunan berkelanjutan. Yang kedua yaitu negara-negara harus saling bekerja sama agar dapat melindungi lingkungan. Yang ketiga yaitu negara berhak untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka sendiri. Yang keempat yaitu negara harus mempunyai undang-undang yang relevan untuk lingkungan. Yang selanjutnya adalah
negara-negara harus memberitahu apabila ada sesuatu yang terjadi di negaranya, seperti kejadian bencana alam atau sesuatu yang urgent lainnya. Nah, apabila teman-teman ingin mendalami semuanya, nah kami mempunyai slide untuk teman-teman di sini di sebelah dia yang teman-teman bisa baca dan dengan mempost video ini. Sementara itu, sumber-sumber hukum lingkungan internasional ini sebenarnya sama saja dengan sumber hukum internasional lainnya, seperti treaty laws atau customary international law, atau juga bisa disebut dengan hukum kebiasaan, dan juga principal law, atau juga judicial decisions. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kasus-kasus hukum lingkungan internasional ini saya lanjutkan dengan Fitra. Teman-teman, saya akan memaparkan contoh kasus pertama. Contoh kasus pertama merupakan kasus kebakaran hutan di Indonesia. Pertama kali terjadi pada tahun 1982 sampai 1983 di era pemerintahan Bapak Soeharto di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Setidaknya menghanguskan sekitar 210 km persegi. Kemudian, kasus kebakaran hutan kedua terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Barat yang menghabiskan sekitar 2,8 juta hektar lahan. Dan kasus kebakaran hutan ketiga terjadi pada tahun 2005 sampai 2006 di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kemudian, bagaimanakah langkah yang diambil oleh Indonesia untuk menghadapi masalah tersebut? Ternyata sejauh ini Indonesia sudah mengambil langkah lokal remedy dan diplomatic channel untuk menghadapi masalah itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Fitra. Saya akan menjelaskan mengenai solusi yang ditawarkan Indonesia mengenai haze pollution yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia menawarkan dua mekanisme, yaitu dengan cara local remedy dan dua diplomatic channel. Yang pertama, local remedy, Indonesia melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan brigade pengendalian kebakaran hutan di beberapa provinsi seperti di Sumatera Utara, Riau, beberapa daerah di Jawa, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konvensi Alam nomor 22 garis miring KPT garis miring DJ 4 garis miring 2004. Lalu menyiapkan dana sebesar 100 miliar, memberdayakan seluruh sarana pemberdayaan masyarakat, lalu menindak tegas memegang HPH dan HTI yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara liar untuk membuka lahan, lalu meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai masalah asap dan kebakaran hutan. Lalu Indonesia juga melakukan mekanisme diplomatic channel, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan permintaan maaf melalui Presiden RI kepada negara-negara Asia Tenggara atas kabut asap dan kebakaran hutan yang terjadi. Lalu mengadakan pertemuan Menteri Lingkungan Hidup dengan negara Asia Tenggara lainnya untuk membahas penanganan kabut asap. Lalu yang ketiga, mengadakan pertemuan Menteri Kehutanan se-Asia Tenggara membahas pengolahan hutan yang baik. Namun kenyataannya Indonesia belum meratifikasi perjanjian di ASEAN mengenai kebakaran hutan ini, yaitu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau ATHP. Dan Indonesia tetap menjadi negara sumber utama kabut asap di wilayah Asia Tenggara. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekhilafan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum.